Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di kesempatan kali ini. Oke, jadi pada video hari ini kita akan bahas sekali lagi mengenai aplikasi Myers ataupun MK Shipping ya. Yang beberapa hari ini untuk kabarnya itu udah oleng ya. Untuk kabarnya ini aplikasi udah nggak bisa diakses. Oke. Dan juga ya kayak penipuan lah seperti itu ya. Saldo orang masih ada dalam aplikasinya, tapi aplikasinya nggak bisa diakses, otomatis penarikan nggak bisa, ya kan, logikanya seperti itu. Dan banyak sekali komentar yang di kolom komentar saya itu ada yang bilang, bang saya ini udah rugi segini gitu ya, saya udah ketipu segini gitu ya. Oke, jadi sebelumnya itu saya sudah pernah bahas, oke, tentang Myers ini, gitu. Dan saya sering mengatakan, oke, kalau ini hanya modus tipu-tipu money game skema Ponzi. Kalau dikatakan ini investasi bodong, teman-teman. Itu sudah saya beberkan dan saya udah kasih pemahaman. Dan banyak yang nggak percaya dengan konten saya. Alhasil sekarang siapa yang menang? Ya kan? Saya wajar aja ya, sombong atau apalah gitu memuji diri saya karena banyak komentar yang kayak menjatuhkan saya waktu itu ya, bahkan argumen saya itu dibalas dengan serangan pribadi ya oleh para leader gitu ya, yang mereka komen itu bukan tentang eh, penyerangan argumen saya, tapi lebih kayak penyerangan secara pribadi. Nah, kayak saya dibilang belum mandi lah gitu, lagi ngonten gitu ya kan, itu nggak penting dibahas gitu ya. Itu kan udah menyerang secara pribadi. Dan biasanya dalam perdebatan kalau penyerangan secara pribadi ya, penyerangan bukan argumen yang diserang tapi adalah pribadi yang diserang, itu biasanya yang debat itu lawan kita itu udah kalah ya. Seandainya lawan bicara kita, lawan debat kita udah menyerang kita secara pribadi, tidak menyerang argumen kita, ya udah ngelantur kemana-mana gitu ya, udah mencaci maki kita, itu biasanya mereka udah kalah. Contohnya komen yang ini. Nah, kalian baca sendiri ya. Dia ngatain saya belum mandi, ini itulah ya, saya nggak peduli lah ya. Kayak sempurna aja hidupnya gitu leadernya ini. Ya, ini udah jelas leader money game. Ya, memang beberapa komen itu kasar-kasar lah ya, tapi saya nggak peduli. Lihat aja hasilnya sekarang siapa yang menang. Gitu, wajar saya memuji diri saya ya, karena ya saya benar gitu ya. Di atas bacot dari leader-leader Ponzi, saya menang. Seperti itu. Oke, kita akan ke edukasi. Ya, tadi ini barusan saya bahas tentang tingkah laku leader yang dimana nggak usah kalian percaya lagi. Gitu, nggak usah kalian percaya dengan leader-leader Ponzi karena itu pembodohan yang hanya menguntungkan diri dia sendiri, sedangkan kalian itu dibodoh-bodohi demi keuntungan dia. Kalian nanti yang rugi. Oke, kita langsung ke edukasi. Oke, kali ini saya mau bahas untuk korban. Ya, saya kasihan sama kalian. Ya, walaupun sebelumnya juga kalian tidak percaya dengan konten kreator yang membongkar aplikasi ini, tapi kalian lebih percaya dengan leader kalian. Jadi di sini saya ada rasa kasihan dan rasa pengen memberitahu lagi ya, agar tidak terjerumus lagi ke skema Ponzi yang akan mendatang atau yang sedang berkeliaran sekarang. Ya, Myers ini penipuan skema Ponzi yang dimana kalian tahu nggak perputaran uangnya seperti apa? Perputaran uangnya itu adalah dari klien-klien juga yang bermain di sana. Jadi ketika kalian mendepositkan uang kalian sebagai member baru ataupun member apapun, itu udah lama, mau baru udah lama pun, posisinya pun di mana, entah di atas entah di bawah. Ketika kalian depositkan uang kalian,
uang kalian itu dicairkan oleh orang yang gabung terdahulu. Jadi perputaran uang itu adalah memanfaatkan orang baru yang bergabung. Jadi tidak ada investasi murni di sini. Pakai logika juga, tidak ada investasi. Investasi apapun itu, usaha mau apapun, tidak ada yang pasti. Tapi di Myers itu pasti. Dari sana kan udah jelas. Ini bukan investasi yang benar-benar real investasi. Tapi ini adalah investasi bohongan yang akan berujung penipuan. Karena di dalamnya ada penampungan uang kalian. Ya, Ponzi itu berujung penggelapan uang. Udah banyak kasusnya. Saya bahas Myers ini, patokan saya, pengalaman saya bongkar Ponzi-Ponzi yang sebelumnya, tapi nggak dipercaya sebelumnya oleh kalian. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Untuk yang jadi korban sekarang, ya jangan jadi korban untuk kedepannya. Pahami konsepnya, perputaran uangnya seperti apa. Kalau kalian orang awam, stop sampai di tahap ataupun di penipuan yang ini. Ya karena sekarang banyak ada yang namanya BBH, sama Ponzi juga, cuman modusnya aja yang berbeda gitu ya. Terus sekarang ada GSBA, investasi emas. Tidak ada investasi emas itu yang pasti keuntungannya. Ya kalian jangan mau jadi backdung. Ya, dibodoh-bodohi, ya dikasih informasi ini percaya, kasih informasi itu percaya. Bahkan sekarang ya untuk miners itu informasi sekarang untuk menenangkan para backdungnya, ya para pemainnya yang udah ketipu gitu ya. Itu mereka memberikan informasi seperti informasi dari bank. Ya, jadi ada logo Bank BRI dan BNI di suratnya, terus ada logo Myers. Nah, itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan bank tersebut. Itu cuman akal-akalan saja. Itu kita bisa buat, ya ini kalian lihat lah ya. Kita bisa juga buat yang namanya eh, PDF ataupun gambar yang seperti itu lalu disebarkan, yaitu dengan Microsoft Word aja itu bisa. Itu diedit teman-teman, itu cuman diedit ya, disebarkan seperti dianggap nanti seperti itu dari Myersnya ataupun dari banknya. Ya bisa jadi logonya diambil dari Google, logo Myers diambil dari perusahaan Mars, ya perusahaan Myers yang asli gitu ya. Jadi bisa diedit, logika saja gitu ya. Penipu ini menghalalkan segala cara untuk membodohi kalian. Ya, jadi biasanya kalau udah kayak modus bank ini ya, alibi bank ini di akhir itu biasanya alasan mereka adalah bank itu sendiri yang tidak bisa mengirim uang ke akun mereka. Gitu. Jadi saran saya untuk kedepannya, hati-hati untuk korban ya. Pahami konsepnya, jadilah investor yang cerdas. Oke, kalau mau berinvestasi di aplikasi-aplikasi internet, itu pahami untuk legalnya bagaimana gitu. Jangan mau terjun ke investasi bodong seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham dan berdampak positif untuk konten-konten saya mengenai Myers. Mungkin ini adalah video terakhir membahas Myers. Jadi kalaupun nanti ada saya bahas Myers lagi, mungkin itu adalah topik yang harus dibahas seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.